Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nggak terasa ternyata kita sudah 1 tahun ibadah online seperti begini ya. Nah, kita mau bersyukur kalau kita masih bisa semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita katakan, ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ibu-ibu katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya ibu-ibu, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kami ada saat ini Tuhan, semua karena kasih kemurahan Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam langkah hidup kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang dalam keadaan kami Tuhan, kami boleh datang Tuhan, kami boleh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Engkau mau pimpin ibadah kami Tuhan, ibadah kaum wanita Hana ini Tuhan, dalam pimpinan yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kurasa bahagia karena kita bisa bertemu satu dengan yang lain dalam ibadah, walaupun masih online, tapi kita bisa bertemu satu dengan yang lain dalam ibadah kita hari ini. Kita katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Walaupun kita berjauhan di rumah masing-masing, tapi kita bisa beribadah, kita boleh satukan hati kita kalau Tuhan senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Nah, tanpa Tuhan kita tidak mampu berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, di mana di lagu ini dikatakan bahwa pertolonganku hanya dari-Mu. Di saat pandemi, saat seperti sekarang ini, pertolongan kita hanya dari Tuhan. Tuhan yang menyertai langkah kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan yang menyertai kita. Kita katakan, bukan dengan kekuatanku. Kita nyanyikan pujian sekali lagi. Nanti kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ibu, selamat pagi, selamat bertemu kembali untuk kita boleh beribadah melalui online. Sebelum
kita membacakan ayat-ayat firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, Ibu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama belajar untuk merenungkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, kami mohon Tuhan, penyertaan-Mu Bapa. Aku tidak ada apa-apanya Tuhan. Tanpa bimbingan-Mu Tuhan, aku tidak berani berjalan sendiri. Oleh sebab itu kami mohon penyertaan-Mu, bimbingan-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus sendiri yang akan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ibu-ibu, ya. Kita di tahun 2021 ini kita sudah memasukin bulan yang ketiga, bahkan sudah di pertengahan bulan Maret. Rasanya cepet banget ya ibu-ibu. Kalau semalam saya mikir gini, saya ngomong sama anak saya, ntar bulan Mei udah lebaran lagi ya. Iya. Waduh, kayaknya belum lama ya kita merayakan hari raya Idul Fitri itu. Tapi nggak lama lagi kita akan merayakan lagi. Kayaknya hari-hari ini cepat benar berlalu. Ya, ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar untuk membaca firman Tuhan di dalam Keluaran di dalam Keluaran 33. Di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-14 dan 15. Kita mau baca sama-sama ibu-ibu. Lalu ia berfirman, judulnya Musa meminta penyertaan Tuhan. Ya. Ayat yang ke-14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Musa sebagai hamba Tuhan, memiliki gaya hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak akan pernah berani melangkah tanpa Tuhan menyertainya. Kita sadar ibu-ibu bahwa dalam Tuhan keadaan apapun ya, selama ada Tuhan yang membimbing kita, maka kita tidak akan takut berjalan maju. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita akan jalankan, terus tetap berjalan. Walaupun ada masalah-masalah yang merintangi. Tapi kata firman Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membimbing kita. Tuhan sendiri yang akan memberikan ketentraman buat kehidupan kita. Ya. Maka pagi hari ini kita mau belajar untuk percaya bahwa Tuhan sanggup membimbing kita di dalam kita menghadapi segala persoalan. Kalau yang di ayat yang ke-12 katakan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku,
suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberi tahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Ya, Ibu, saya percaya, ya, Musa sendiri sebagai hamba Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak berani melangkah sendiri. Walaupun firman Tuhan mengatakan berangkatlah. Tapi Musa kembali menjawab, ya Tuhan tidak mengatakan siapa yang harus kau utus bersama-sama aku, kata Musa. Ya, oleh sebab itu, di dalam segala persoalan kita harus meminta bimbingan. Sedangkan hamba Tuhan aja seperti Musa, dia masih minta bimbingan Tuhan. Apalagi kita, ya, apapun yang kita hadapi, kita tetap percaya kalau Tuhan itu ada di depan kita. Tuhan itu memberikan bimbingan, memberikan ketentraman buat kita. Ya, saya percaya terus kita lakukan apa yang Tuhan katakan, ya. Di mana di ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Ya, Musa berkata, kalau Tuhan sendiri enggak membimbing, istilahnya kata kasarnya, kalau kamu sendiri enggak mimpin aku, ya aku enggak mau berangkat. Ya, ngomong kasarnya kalau kayak kita begitu ya Ibu. Nah, Musa berkata, Tuhan, kalau Tuhan sendiri tidak membimbing kami tidak akan berangkat, ya. Sungguh luar biasa. Segala sesuatu kita harus mohon pimpinan Tuhan. Kita menyadari selalu ada penyertaan Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu membimbing kita, ya, di dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan berjanji untuk selalu ada di depan kita. Jadi kita tidak usah takut. Seperti bulan-bulan yang lalu kata firman Tuhan yang saya bawakan, kita ini mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya. Oleh sebab itu, kita terus minta kepada Tuhan pimpinan di sepanjang hidup kita, di sepanjang kita jalani hidup kita. Selagi masih Tuhan ada bersama kita tetap percaya, tetap melangkah untuk sampai ke tujuan. Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesatu, Ibu, Tuhan membimbing kita. Tuhan sendiri akan membimbing kita dengan kuasanya dan kekuatannya yang luar biasa. Tuhan, kekuatan kita, kekuatan Tuhan tidak terbatas. Selama ada Tuhan membimbing kita di masa sukar, kita percaya jalan hidup kita tidak akan menuju kebinasaan. Karena
Tuhan membimbing kita, menuntun kita. Ya. Jangan kita yang menuntun Tuhan, tapi Tuhan yang menuntun kita, yang memegang tangan kita, supaya tangan kita tidak dilepaskan, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi kalau kita yang memegang tangan Tuhan, kita bisa lepas, ya, kita bisa lari ke sana kemari. Tetapi jika tangan kita yang tuh dipegang sama Tuhan erat-erat, kita tidak bisa menyimpang dari bimbingannya. Karena Tuhan tidak mau membimbing orang yang maunya jalan sendiri. Tuhan tidak mau membimbing orang yang melakukan kehendaknya sendiri. Tuhan tidak mau membimbing orang yang tidak mau dengar-dengaran akan nasihat Tuhan. Tuhan hanya mau membimbing kita yang percaya, kita yang selalu setia, taat akan firman Tuhan. Puji Tuhan, ya. Itu yang ke-1, Tuhan membimbing kita. Yang kedua, Tuhan memberikan ketentraman. Ya, tadi di ayat yang ke-14 ada bilang, Tuhan memberikan ketentraman. Ada banyak ketentraman yang sudah tersedia buat orang-orang benar. Di masa yang sulit, saat ini, masih ada damai sejahtera. Kekuatan dan pemeliharaan yang luar biasa akan membuat kita mampu menjalani hidup. Nah, Tuhan berjanji sendiri akan memberikan ketentraman. Ya, kita nggak usah mikir yang jauh-jauh. Di luar sana banyak masalah-masalah yang menakutkan. Tetapi Tuhan bilang, tidak usah khawatir, karena Tuhan sendiri akan memberikan ketentraman buat kita. Ya. Puji Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan itu luar biasa. Ya. Dan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk memohon kepada Tuhan bimbingan supaya kita menjalani hidup ini boleh tentram. Ya. Amin, Tuhan memberkati kita. Yang ketiga, Tuhan berjalan di depan. Ya, Tuhan berjalan di depan kita. Jangan takut dan panik masa pandemi dan krisis yang masih berlanjut. Sebab Tuhan selalu ada di depan kita. Atau berdiri di hari esok. Kepada siapapun Tuhan menyertai kita. Yang setia dan taat. Dan yang percaya akan firman Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Yang memohon kepada Tuhan kekuatan yang daripadanya. Dan Musa berkata, jika tidak ada tuntunan Tuhan, maka dia tidak akan berani melangkah. Inilah yang membuat kita sadar untuk kita tidak takut. Sedangkan hamba Tuhan saja, dia harus minta bimbingan Tuhan. Dan kita tidak takut menjalani hidup ini di hari esok. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan bimbingan, Tuhan yang memberikan ketentraman buat kita. Oh, sungguh luar biasa. Di saat-saat ini, Tuhan ada bersama kita.
Tuhan berjalan di depan kita, menuntun kita. Karena Tuhan menjadi kompas untuk jalan kita. Menunjukkan jalan supaya kita tidak tersesat. Maka Tuhan berjalan di depan kita. Ibu yang dikasihi Tuhan. Selama masih ada Tuhan yang membimbing kita dan memberikan ketentraman, bahkan Dia selalu ada di depan kita, maka kita tidak takut hadapi bahaya apapun. Di sini dikatakan tidak takut bahaya apapun, tetapi kita mesti punya hikmat, Bu Ibu, ya. Jangan seperti orang bebal, jangan seperti orang bodoh. Kalau ada masalah, kalau ada di perjalanan, misalnya kita jalan di perjalanan ya, ada rame-rame di samping jalan, di tengah jalan. Kalau orang bodoh, orang yang bebal, dia pengen tahu. Kalau bisa dia pengen lihat paling depan. Tapi kalau orang yang punya bijaksana, orang yang mempunyai bijaksana, cepat-cepat lari pulang supaya jangan terkena musibah, ya. Karena kalau ada rame-rame begitu ya, banyak orang yang membabi buta. Lalu kita kena imbasnya. Oleh sebab itu, jangan takut bahaya. Kita mesti mempunyai hikmat. Kalau ada masalah apa-apa, kita cepat-cepat pulang. Kita menemukan di jalan ada rame-rame, ada ini, ada itu. Buru-buru kita pulang, jangan menyimpang. Supaya kita boleh selamat tiba di rumah. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan selalu membimbing kita. Tuhan selalu memberikan ketentraman. Dan Tuhan menuntun setiap langkah kita. Puji Tuhan. Saya yakin, biarlah firman Tuhan ini kita mau sama-sama renungkan. Supaya kita meminta kepada Tuhan. Di dalam kita melakukan apapun, di dalam setiap langkah kita minta penyertaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan, saya tidak panjangkan, biarlah Tuhan sendiri akan menunjukkan, akan membimbing, akan memberikan pengertian buat ibu-ibu, seberapa ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membimbing kita, memberikan ketentraman buat kita. Berjalan menjadi kompas, menunjukkan jalan supaya kita tidak tersesat. Terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, firman-Mu Tuhan sudah kami sampaikan. Biar kiranya Tuhan, firman yang pendek ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi ibu-ibu yang mendengarkan. Boleh memohon kepada Tuhan bimbingan di dalam segala langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Biarlah firman-Mu memberikan petunjuk buat kita. Sedangkan hamba Tuhan, yaitu Musa sendiri, mempunyai hak untuk memiliki, untuk memohon kepada Tuhan bimbingan di setiap langkahnya. Dan Tuhan mengutus Musa. Tuhan juga akan mengutus kita
karena Tuhan sendiri yang akan membimbing kita. Mengutus untuk memberitakan Injilnya, untuk memberitakan firman-Nya. Biar kiranya boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang akan memberikan penjelasan buat ibu-ibu semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saatnya Tuhan, aku akan berdoa, yaitu doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Amin. Terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihin Tuhan, selesailah sudah ibadah kita pada siang hari ini. Tibalah saatnya kita mau doa syafaat dan mengucap syukur kepada Tuhan buat penyertaannya yang sungguh luar biasa. Kalau kita ada sampai saat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu yang Engkau berikan buat kami sampai saat ini. Tuhan, kami ada karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu, Bapak. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Engkau mau pakai hamba-Mu yang telah menyampaikannya semakin hari semakin menurut kehendak-Mu, juga buat yang pimpin pujian Tuhan. Biarlah pujian kami yang kami naikkan boleh menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Tiba saatnya kami hendak berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kamu tolong bangsa kami, berikan bangsa kami Tuhan kekuatan, berikan bangsa kami sukacita, berikan bangsa kami damai sejahtera sehingga aman tentram negara kami Tuhan, sehingga kami hidup boleh berukun damai senantiasa. Engkau mau tolong pimpin kami Bapak Presiden dan Wakil, Engkau mau tolong berikan hikmat-Mu, berikan para jajarannya Tuhan supaya mereka boleh saling kerjasama dengan baik dan mereka boleh saling menghormati dan menghargai. Boleh mereka Tuhan takut kepadamu, menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu senantiasa pada sampai saat ini. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan, tolong buat Ibu Gembala kami Tuhan, Engkau berkati di mana beliau usianya tidak muda lagi, namun penyertaan-Mu sungguh luar biasa, berkat-Mu sungguh luar biasa, yaitu kesehatan, hikmat, marifat-Mu Engkau berikan buat Ibu Gembala kami Tuhan, juga buat para pengerjaan-Mu, terutama buat Bapak penasihat beserta keluarga. Engkau berkati, berikan kesehatan Tuhan, supaya beliau di rumah saja, tapi mereka tetap sehat di dalam Tuhan. Juga para pendeta muda Tuhan, Bapak Kristanto beserta anak dan cucunya Tuhan, Engkau sertai mereka, cucu anak dan menantunya juga Tuhan, buat Bapak Pendeta Erwan Tuhan dan istri serta anak-anaknya Engkau berkati. Biarlah keluarga ini senantiasa boleh melayani Engkau Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang mereka rasakan daripada Tuhan. Bapa di surga, jika para jemaat kami juga Tuhan dari Gereja Injil Kristus, Tuhan Engkau mau tolong mereka semua Bapak. Mungkin mereka ada dalam kesulitan, Tuhan berikan mereka jalan keluar. Mungkin mereka ada dalam sakit, Tuhan berikan kesembuhan Bapak, supaya mereka sembuh secara total. Mereka boleh bersama-sama dengan kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, senantiasa membanggakan Engkau sebagai Allah kami, Allah yang luar biasa. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau yang luar biasa. Di masa pandemi ini Tuhan, hidup kami rasakan senantiasa dalam kecemasan, tetapi kasih kemurahan-Mu memberikan pimpinan dan jaminan kepada kami semua. Bapak, terima kasih Engkau telah berikan kesembuhan buat keluarga kami yang terkena pandemi Tuhan, di mana anak kami yang kedua sekeluarga Tuhan tertimpa pandemi. Tetapi Tuhan, kami bersyukur Engkau berikan kesembuhan sehingga mereka boleh menyaksikan cinta-Mu yang luar biasa. Demikian juga buat cucu kami Yongki Tuhan, Engkau berikan dia kesembuhan secara total. Bapak, Engkau melihat anak-anak-Mu yang setia. Walaupun kami mengalami kesulitan, tetapi
Pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang patut kami banggakan Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya penyertaan-Mu sungguh luar biasa sampai saat ini semua. Kami boleh menyaksikan cinta-Mu yang luar biasa buat kami. Di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, jikalau sebentar kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan lewat Ibu Gembala kami. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk mengucap syukur buat berkat yang Tuhan senantiasa sediakan buat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.